A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, tinggal beberapa hari lagi kita akan sampai pada Idul Fitri. Dalam kaitan ini, mari kita perdalam kembali tentang al-ashrul awakhir min Ramadan atau al-ashrul akhirah min Ramadan. Seperti sudah saya sampaikan pada Jumat yang lalu bahwa 10 terakhir dari bulan Ramadan ini ada bunyi hadis yang menyatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menyatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al ashrul akhirah min Ramadan, apabila memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, satu itu. Yang kedua, wa ahya lailahu, yang ketiga, wa aiqadha ahlahu. Pengertian syadda mi'zarahu kita temukan dalam kamus. Syadda lil amri mi'zarohu diartikan menyingsingkan lengan baju. Lil amri untuk suatu urusan. Kalau lil amri ini kita hubungkan dengan surat Infitor ayat akhir, wal amru yauma idzil lillah. Itu terjadi pada yaumuddin. Wa ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzil lillah. Jadi periode tegaknya hasanah fid dunia itu tegaknya regulasi pencipta, yaitu pada satu periode di mana suatu diri tidak menguasai diri yang lain, wal amru yauma idzil lillah, di mana urusan pada periode itu semata-mata menurut Allah. Jadi kalau kamus tadi syadda lil amri mi'zarahu berarti menyingsingkan lengan baju dalam urusan perihal urusan. Jadi perihal urusan itu hanya Allah saja yang memegang, hanya Allah saja yang punya kebijakan. Jadi berarti di sini syadda mi'zarahu berkaitan erat dengan apa yang kita istilahkan pada nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu turunnya Quran.
Turunnya Quran kalau dilihat dari Al-Baqarah 97, fa innahu nazzalahu ala qalbika, maka sesungguhnya dia malaikat Jibril menurunkan Al-Quran ke dalam hati Anda. Jadi malaikat Jibril lah yang menurunkan Quran kepada hati Anda. Berarti turunnya Quran ke hati Muhammad berarti nazzalahu ala qalbi Muhammadin. Yang nazzala adalah malaikat. Dilihat dari qul innama ana basarun mislukum, tegaskan oleh Anda hanyalah aku manusia seperti kalian. Berarti Nabi Muhammad manusia, Abu Bakar manusia, Umar, Utsman, Ali juga manusia, Khadijah juga manusia. Maka turunnya Quran kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, kepada Khadijah dan sebagainya, berarti malaikat juga. Kalau dikaitkan dengan istimewanya Ramadan karena di sana ada siang hari saum dan malam hari menerjunkan ayat Quran agar menjadi isi hati, berarti ini berkaitan dengan nuzulul Quran yang melalui gaya malaikat di bulan Ramadan. 10 terakhir Nabi syadda mi'zarahu, menyingsingkan dengan baju seolah mau berkelahi. Ya berkelahi dengan setan kan. Wajar kalau Rasul itu berkelahi dengan setan. Kenapa berkelahi? Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku melindungi diri dengan ajaran Allah dari hamajati syayatin. Disinilah harus menyingsingkan lengan baju. Dalam kaitan dengan 10 terakhir dari Ramadan. Dalam kaitan dengan menurunkan Quran ke dalam hati. Yang dalam hal ini ada fungsi malaikat. Itulah pada 10 terakhir. Kalau dilihat dari sunnah Rasul. Kecuali kalau kita sudah mengabaikan sunnah Rasul, berarti mendengar aja nggak senang. Lebih baik dengar cerita yang lain. Tapi kalau kita memperhatikan sunnah Rasul dan kita minta sunnah Rasul turun kembali pada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, berarti syadda mizarahu pada al-asrul akhirah min Ramadan. Berarti kita pun harus seperti itu. Yang kedua, ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Malam beliau dihidupkan dengan qiyam Ramadan. Kalau mematikan lailahu berarti tidur. Kalau ahya lailahu berarti tidak tidur. Tapi bukan ngobrol melulu. Tidak tidur melakukan wa minal laili fatahajjad yang berkaitan dengan qiyam Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi Nabi Muhammad membangunkan keluarganya supaya turut melakukan qiyam Ramadan. Ini kekhususan pada al-asrul akhirah dari bulan Ramadan. Sekali lagi kita ceritakan ini dalam kaitan kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim.
Berarti kita harus sadar ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, meminta dinul Islam, ketika kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, dinul Islam itu sunnah para rasul agar turun kembali. Berkaitan dengan asrul akhirah, itulah yang terjadi, yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi kaitannya dengan nuzulul Quran, turunnya Quran, yang menurunkannya malaikat Jibril ala qalbika biidnillah, atas hati Anda, sehingga menjadi isi hati Anda dengan seizin Allah. Pada rumusan iman, al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, berarti kalau Quran sudah mencolok di hati akan berlanjut dengan iqrarun bil lisan, ucapan lisan. Bisa ucapan lisan dalam mengajar orang lain, bisa ucapan lisan dalam sholat, bisa ucapan lisan cerita kepada orang lain tentang isi Quran. Setelah iqrarun bil lisan berlanjut dengan amalun bil arkan, bukan sekedar ngomong tapi juga melakukan. Bil arkan, arkan di sini ruknun yang berarti anggota. Jadi anggota tubuhlah yang melakukan action dengan Al-Quran. Yang bermula ayat Quran mencolok menjadi isi hati, berlanjut menjadi omongan dalam hidup ini, berlanjut menjadi laku perbuatan. Kalau sudah menjadi isi hati, kalau dihubungkan dengan hadis, ala inna fil jasadi mudgotan. Mudgotan atau la mudgotannya. Sesungguh ketahuilah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Ida soluhat soluhal jasadu kulluhu, apabila mulus hati itu, muluslah jasad seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, apabila hati itu rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati, segumpal daging itu adalah hati. Dengan demikian maka kita bisa merumuskan hati manusia kalau tidak diisi Quran bisa lebih buas daripada singa. Kalau singa misalkan memakan satu kambing, setelah itu dia diam. Tapi kalau manusia setelah memakan dan mengorbankan ratusan atau ribuan manusia, dia bisa lebih dari itu setelah itu. Setelah berhasil, dia lakukan lagi, cari mangsa dan korban yang lain. Tetapi bila hati manusia itu seperti yang ada pada Ali Imran 103, fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihwanan, maka dia Allah dengan ajaran ilmunya menjinakkan di antara hati mereka, di antara hati kalian. Asbahtum fa'allafa baina qulubikum, maka dia Allah dengan ajaran ilmunya menjinakkan di antara hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ihwanan, maka dengan kemantapan ajarannya kalian menjadi saudara. Jadi kalau menjadi saudara tidak akan menerkam.
Tapi kalau hati itu misalkan rusak akibat daripada teori luar Quran, bisa saja idealis, bisa saja naturalis, itu bisa lebih buas daripada singa. Tetapi apabila Allah menjinakkan hati manusia, seperti halnya Umar bin Khattab yang tadinya mau membunuh Nabi Muhammad, setelah jinak oleh Al-Quran, dijinakan dan dijinakan, terus menerus dijinakan, ujung-ujungnya jadi khalifah. Mana mungkin jadi khalifah seseorang yang berhati buas, senang mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri? Tidak mungkin. Maka disitulah artinya kaitannya dengan apa yang kita sampaikan tadi, al-asrul akhirah min Ramadan. Kalau Nabi Muhammad itu yang dilakukan, satu syadda mi'zarahu, dengan pengkamusan yang diindonesiakan menyingsingkan lengan baju. Kalau istilah orang Sunda mah singkil, dilelet-leletkeun tah, bisik kagok ngagokan, rek nonyok ngagokan, dilelet-leletkeun lengan baju. Itu syadda mi'zarah. Dalam kaitan apa? Bukan dalam kaitan mau membasmi manusia, memusuhi manusia, bukan. Dalam rangka dan menghadapi dengan perusak, yaitu syayatinal insi wal jin, secara ilmiah dengan penguasaan ilmu. Ya, kita kan sering berbicara tentang idza jaa Ramadhanu, apabila Ramadan telah datang, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu jannah. Dengan apa dibukanya? Dengan ayat Quran. Bukan ayat Quran yang ada di kitab Quran, ayat Quran yang sudah mencrok di hati dan menjadi keinginan. Itu yang bisa membuka pintu-pintu jannah. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu nar juga pakai ayat Quran yang sudah mencrok di hati. Wasul silati sayatin atau wasupidati sayatin, setan-setan dibelenggu atau setan-setan dirantai, juga pakai ayat Quran yang sudah mencrok di dalam hati. Khususnya al-asrul akhirah min Ramadan, itulah yang dilakukan Nabi Muhammad. Kita kemukakan ini tentunya, kalau saya mengumpulkannya bukan kepada orang lain dulu, supaya saya tertarik dengan omongan saya sendiri. Sebab usikum wa iyaya aku wasiatkan pada diri aku sendiri. Kum kepada kalian, juga kepada yang lain. Cobalah dengar ini perlakuan Nabi Muhammad sebagai sunnah Rasul. Satu sya'da mizarahu pada 10 terakhir Ramadan. Yang kedua ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Tidak dipakai ngorok, tapi dipakai qiyam Ramadan. Tentunya dengan ayat-ayat yang sudah dipelajari. Mana katanya? Ya kan kita sajikan setiap 7 hari sekali minimal 1 ayat, atau bisa 2. Diberi kamus, diberi arti, dikaji, dibicarakan di sana sini. Yang kesulitan ada rekamannya, 1 tecek tersendiri. Kalau bertanya, mana bahannya?
Oh, saya mah bisa sendiri. Ya silakan, lebih bagus sendiri, nggak usah dibantu. Bisa paham, melakukan ratil Qur'ana tartila, penelitian Quran dengan seteliti-telitinya. Kemudian yang kedua, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Yang ketiga, aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Jadi ingin keluarga beliau, ingin keluarga Nabi Muhammad juga seperti Nabi Muhammad. Kemudian dari sana timbullah nanti satu masalah, kalau kita berpikir global, berpikir mendunia. Kita lihat surat Saba, surat 34 ayat 28, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tidaklah kami mengutus Anda kecuali bagi manusia seluruhnya. Basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira, mukmin dapat jannah. Wa nadhira, sebagai pemberi ingat bahwa yang negatif akan mendapat nar. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi sayang kebanyakan manusia tidak berilmu yang demikian agung. Inilah berpikir global, berpikir mendunia. Sebab kalau an-nasu kafatan itu manusia seluruhnya. Zaman sekarang berapa triliun manusia tercakup dengan wama arsalnaka ini. Arsalnaka yang mana? Arsalnaka yang kurun kedua. Arsalnaka kurun pertama sudah dilakukan dan berhasil oleh Nabi Muhammad. Tinggal siapa sekarang kurun kedua, orang yang berpikir wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, yang mengambil sunnah Rasul, yang bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah beri harapanlah sunnah Muhammad. Kalau ada yang menghalangi, ya Allah, ada yang menghalangi, beri harapanlah sunnah Muhammad agar hidup. Kalau aku punya dana, aku akan mendanainya. Itulah mengharapkan sunnah Muhammad hidup. Nah, sehingga disinilah artinya kita eksplor ayat Quran, kita hubung-hubungkan ayat Quran menjadi serat-serat atau helai-helai yang dipintal, sehingga nanti wa'tasimu bihablillahi jami'a. Allah memerintahkan berpegang teguhlah atau carilah perlindungan dengan sistem perikatan Allah secara keseluruhan. Hablun itu tali. Tali itu ada helai-helai yang dipintal jadi tali. Helai-helai itu ayat Quran dipintal jadi tali yang mengikat antara Allah dengan hamba. Kalau ayatnya tidak ada, berarti helai-helainya tidak ada. Mau mintal apa? Nah, sehingga dengan demikian maka wa'tasimu bihablillahi jami'a, kalau dikaitkan dengan ayat-ayat selanjutnya tentang ahlul kitab, duribat alaihimud dillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka ahlul kitab ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada,
ataupun dimanapun mereka didapatkan, kecuali dengan sistem perikatan ajaran Allah yang telah menjadi ikatan sesama manusia. Allah mengharapkan manusia bertakwa, manusia mengharapkan hasanah di dunia, jadi sama. Ini kalau helai-helainya tidak ada, bagaimana bisa menjadi tali? Atau kita diperingatkan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, janganlah kalian bagaikan wanita pemintal yang merusak pintalan setelah kuat oleh para rasul dengan untaian ayat yang dililit menjadi satu perikatan. Jangan ini dibuka. Nah, sehingga disinilah kaitannya dengan al-asrul awakhir atau al-asrul akhirah min Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, begitu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Semoga dengan demikian, minimal dengan cerita ini kita memahami dan kita mengetahui di mana kekurangan diri kita kalau kita mengharapkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya tentunya kita mengharapkan hasanah fid dunya, kita juga harus tahu apa bekalnya, apa yang harus dipersiapkan. Jangan nanti minta ada roti, tepungnya tidak dipersiapkan, gulanya tidak dipersiapkan, garamnya tidak, ya bagaimana bisa ada roti? Demikianlah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Sidang Jumat yang saya hormati, selanjutnya kita membaca ada istilah ahlul kitab wa yaqtulunal anbiya bighairi haq. Mereka membunuh sunnah-sunnah para nabi dengan yang tidak objektif ilmiah. Sehingga disinilah maka kita mengatakan, pernah suatu waktu saya istilahkan, kalau kita berbicara Ramadan, berbicara Idul Fitri sama dengan berkunjung ke pusara kekasih. Pusara itu kuburan. Kenapa berkunjung ke kuburan? Masalahnya sunnah Rasul ini sudah mati di kalangan kita. Jadi berkunjungnya ke kuburan kekasih. Sangat rindu kepada kekasih yang sudah meninggal. Kita berkunjung ke kuburan sekedar menenangkan hati. Tapi itu kekasih tidak akan datang lagi. Tapi kalau kita berbicara sunnah Rasul, ya sudah mati di kalangan kita sunnah Rasul ini. Tidak ada lagi misalkan orang yang menurunkan Quran, berupaya malaikat agar menurunkan Quran dengan melakukan qiyam Ramadan misalkan, sudah tidak ada lagi. Ya, tetapi di sini boleh dikatakan kalau tentang Ankasa itu di dalam munjid ada istilah niksun, jamannya Ankasun, manukido minal aksiyah wal akhbiyah liyugjala saniyatan. Apa yang dirusak
dari pakaian atau tenda guna dipintal kembali atau guna ditenun kembali. Nah, jadi berarti di dalam munjid ini yang Louis Maklub nulis bahwa ankasa atau lembar-lembar yang dilepas oleh wanita pemintal yang melepas, bukan memintal, ini dia malah melepas, ini bisa dipintal kembali. Jadi artinya kalau kita cerita sunnah Rasul kayak tadi, ya sudah mati, tapi ini bisa muncul kembali, yaitu pada qarnun min ba'di. Maka dari itu kita selalu Masjid At-Taqwa membina kepatuhan berbuat menurut ajaran Allah, dan kita kembangkan dengan harapan, kalau istilah tadi, liyub jala saniatan, lembar-lembar yang lepas ini guna dipintal kembali sehingga kembali menjadi hablum minallah, kembali menjadi hablum minan nas. Sehingga dengan demikian maka menjelmalah urun kedua sebagai janji Allah. Untuk itu terus lakukan berbagai kegiatan yang positif ke arah membela kemanusiaan kafatan linnas. Jauh amat misalnya kafatan linnas. Ya nggak bisa ayat Quran kita hapus. Itu ayat Quran. Assalamualaikum yang kita ucapkan ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, isinya manusia di sebelah kanan dan manusia di sebelah kiri di dunia ini. Berarti kafatan linnas. Demikianlah, sehingga dengan demikian kita perlu memperingatkan diri, ini ayat Quran, hadis dan sebagainya diuntai menjadi satu lilitan, menjadi satu pintalan yang kuat guna berhadapan dengan para perusak kehidupan. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna muqimis sholat wa dzurriyyatana faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaina. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana munfiqina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan. Allahumma ansur man nasara rusulaka wa ahlik man akhraja rusulaka. Allahumma askinnal ardo min ba'dihim bi amnin wa salamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum. Aqimus shalah.